hal yang besar itu dia mulai mulai dari dari hal kecil. yang kecil. Ya seperti pekerjaan, Ya, kita seperti nggak mungkin pekerjaan lah. langsung jadi presiden kalau Nggak kita nggak mungkin. Ya, belum belajar dulu ya, dari ya. sekolah dasar. Dari penceramah dan lain sebagainya, setiap ada kegiatan pengajian mungkin itu diingatkan selalu untuk sholat. Begini Bang Udin, karena kita sebagai umat muslim terbesar di dunia, maka sunnah dan kewajiban dari Allah kemudian turun ke Nabi Muhammad hingga kemudian kepada wahyu itu memang suatu kewajiban dalam aspek keagamaan yang dimana dalam lingkup Islam itu memang kita harus jalankan sebagai umat muslim. Karena begini, kalau kita kaitkan dengan generasi sekarang, itu memang menjadi fundamental yang menjadi pedoman gimana sih kita melihat daripada gerakan generasi hari ini kan. Iya. Nah, kalau melihat daripada koridor dan mekanisasi daripada konteks keislaman pada zaman Nabi Muhammad dulu, itu memang agak sedikit berbeda. Nah, kemudian hadirnya kemudian banyak kemudian para ulama, para tokoh, para kiai itu untuk mendokrak daripada persoalan itu. Nah, untuk apa? Nah, agar sekiranya kemudian generasi-generasi baru ini bisa kemudian kembali ke syariat Islam, kembali ke koridor Islam sesuai dengan diajarkan oleh Nabi Muhammad, kemudian oleh Rasulullah dan semua sahabat Nabi yang tergolong dalam aspek-aspek koridor Islam. Nah, memang kita lihat di dunia nyata ini memang kita itu kadang lupa dengan dunia yang sesungguhnya, yang dimana kita hanya hebohnya kayak euforia segala, hanya senang-senang, sehingga kita tuh lupa dengan hakikat hidup yang sebenarnya. Nah, kalau kita kaji secara dalam lagi, ternyata hidup di dunia itu sementara ya, sementara. Nah, oleh karena itu perlu kemudian kita membangun kesadaran, membangun kesepahaman agar sekiranya kita itu bisa menjalankan apa yang menjadi amanat sebagai umat manusia atau umat muslim di dunia, lebih-lebih di Indonesia secara spesifik. Nah, kemudian untuk daripada itu, kalau saya sendiri sih kayak gini ya, saya juga sering sih kayak ikut pengajian, kemudian ada ceramah-ceramah yang didatang oleh Syekh Ali Jaber misalnya kemarin itu di masjid masjid Ahmad Yani. di Masjid Ahmad Yani itu ketika saya mengikuti acara di sana, pesan daripada Syekh Ali Jaber itu cukup banyak sekali, dan itu memberikan pelajaran bagi saya, khusus saya pribadi, karena sampai saat ini saya itu juga kadang bisa dikatakan sebagai Islam minimalis. Dalam artian apa itu Islam minimalis? Apakah sholatnya masih bolong atau bagaimana? Ya, Islam minimalis itu kan dia dikategorikan sebagai dia Muslim, cuman Di KTP, dalam konteks 5 waktu itu dia kadang lalaikan, kadang kalau dia mau sholat ya sholat, kadang enggak, ngapain sih, istirahat dulu lagi capek kan. Itu kata masa bodoh itu yang dikatakan Islam minimalis, atau bisa juga dikatakan Islam identitas yang ada di KTP. Nah, secara substantif itu memang dia jalan menjalankan sebagai 5 waktu yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. iya, Kira-kira benar. begitu. Seharusnya dalam kehidupan dunia ini kan setiap orang membutuhkan gizi makanan, membutuhkan makanan. Dari setiap kita makan apapun itu kan membuat kita, tenaga kita kan buat lagi. Kita kalau nggak makan, pasti tubuh kita tidak kuat untuk beribadah, tidak kuat untuk aktivitas apapun. Seperti itu pula dengan sholat 5 waktu maupun sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Sebenarnya sholat ini bukan
banyak orang yang mengartikan sholat itu adalah sebagai untuk membayar hutang. Sebenarnya itu satu perspektif yang memang agak keliru menurut saya. Iya, perspektif Karena orang begini, berbeda. karena sholat itu dalam perspektif anak itu dia hadir sebagai bekal, hadir sebagai pedoman. Karena begini, karena setelah kita hidup di dunia nanti kan akan ada hidup di akhirat. Maka nanti kan itu akan dipertanggungjawabkan. Kira-kira apa saja yang kamu laksanakan sebagai umat muslim semenjak kamu ada di dunia, kan itu kan dipertanyakan nanti. Dan itu kan Nah, adinul Islam, berarti tiang agama Islam buat kita. Tiang yaitu ya sholat itu. Nanti ketika kita sudah meninggal, sudah masuk alam barzah. Alam barzah itu adalah di alam kubur. Ketika kita sudah masuk di alam kubur nanti, yang pertama ditanyakan oleh Allah adalah sholat itu. Sholat. Kamu sholat apa enggak? Kalau nggak sholat, ya nggak bisa jawab yang lain lagi. Kalau kita jawabnya sholat, insya Allah kita nanti akan lancar untuk menjawab yang lainnya juga. Iya, karena sholat ini kan merupakan bekal Dan kebutuhan. atau kebutuhan kita pada saat kita masuk ke dunia yang lain setelah di dunia nyata. Iya. Maka perlu kemudian kita menjalankan koridor Islam yang memang diajarkan oleh Nabi dan Rasulullah kita sebagai umat muslim. Kira-kira begitu ya. Iya. Begini Bang Iya. Udin, Ha-ha. yang berkaitan dengan pertanyaan tadi, saya kayak sedikit menjawab ya. Kalau kita melihat daripada generasi sekarang itu bukan menjadi suatu hal yang kecil menurut saya, karena ini sudah menjadi studi kasus di mana-mana ya. Karena dari setiap provinsi ke provinsi itu terjadi hal yang sama terhadap generasi kita, termasuk saya dan kita semua mungkin ya. Iya. Karena sholat ini kan kita sudah tahu ini adalah yang harus kita laksanakan sebagai umat muslim. Tapi lagi-lagi ada saja itu rasa malas yang ingin menghambat kita menuju jalan kebaikan, itu ada saja. Dan menurut saya hal seperti ini yang harus kemudian kita paksakan, karena dalam diri manusia itu pasti ada setan, dan ada setan yang ingin menghantui kita menuju dalam kebaikan, dan ini yang memang harus kita paksakan. Setan menuju dalam kebaikan maksudnya. Nah, dalam tubuh manusia itu ada setan yang ingin menggerogoti, ingin menghanyut kita agar kita itu terjerumus oleh oleh setan, sehingga kita itu lalai dalam lalai melaksanakan dalam kewajiban. melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim. Nah, makanya hadir kemudian kayak banyak kemalasan. Nah, ada juga kayak disampaikan tadi banyak generasi juga yang itu, bayangkan bangun tidur itu jam berapa ya? Ada yang jam 9 siang lah, ada yang jam 12, kan begitu rata-rata. Termasuk juga anak juga begitu. Nah, itu suatu yang agak masih bukan masalah ya, tapi ini masalah yang harus kita luruskan. Karena bagaimanapun juga melihat daripada peradaban umat muslim ini, itu dia terlahir daripada tindak tanduknya generasi sekarang. Karena bagaimanapun juga kondisi umat muslim itu dia harus melihat daripada aspek pergerakan generasi zaman. Generasinya dia mulai degradasi dengan persoalan keislaman, kemudian kayak sholat tadi. Maka kita akan bisa mengukur kira-kira ke depannya umat muslim ini akan menjadi apa? Apakah masih akan tetap kokoh seperti ini? Apakah akan semakin menurun? Iya, kan iman kan naik turun. Jadi Iman kadang naik kita rajin turun. ke masjid, kadang enggak. Kadang Kadang kita enggak. rajin 5 waktu, kadang juga ada yang bolong seperti itu. Nah, makanya solusi untuk generasi yang mungkin sholatnya tidak teratur, kemudian kayak tidurnya juga bangunnya jam 10 sampai jam 12 siang, itu perlu kemudian ada polarisasi pendidikan. Yang pertama itu dari orang tua, dan ada juga pendidikan dari sekolah. Jadi begini Alan, solusi untuk menghadapi zaman sekarang
mengenai sholat itu kadang kita ya bangun telat lah, seumpamanya subuh, kita berdoa yang terbaik untuk kita. Nah, seperti itu. Iya benar. Hal yang demikian yang disampaikan oleh Bang Udin itu memang benar. Karena begini, karena sholat ini kita menjalankan tidak sesuai waktu itu tidak terlalu menjadi persoalan. Iya. Karena begini, misalkan kayak tadi ya salah satu contoh tadi, katakanlah sholat subuh itu waktunya jam 4 atau jam 4 seperempat lah. Kemudian kita bangun jam 7 itu masih bisa kita laksanakan. Karena kemudian misalkan ada pertanyaan, wow ini kan fajar sudah naik, matahari sudah terbit, apakah masih ada waktu untuk sholat? Saya katakan masih bisa kita melaksanakan sholat. Tapi mohon maaf saya potong. Tapi dengan dengan catatan bukan kita meremehkan sholat lah, bukan. Seumpamanya kita ketiduran, kita sholat bangunnya jam 7 sampai jam 10 itu nggak masalah. Tapi kalau kita sering terus seperti itu kan, oh iya ini kan udah azan subuh, saya belum, nanti aja tidur lagi dulu. Nah itu yang masih kita ragu-ragukan lagi. Nah itu namanya lalai dalam waktu. sholat. Nah, itu yang memang tidak boleh. Karena iya. Ana berbicara dalam perspektif begini ya. Kalau kita sengaja untuk tidur dibangun jam 7 karena masih bisa sholat, itu yang agak masalah menurut saya. Iya, benar. Karena yang dikatakan sholat bisa melebihi daripada waktu subuh tadi itu ketika kita lelah dalam tiduran sehingga kita itu lupa dengan waktu sholat. Nah, maka kita bangun jam 9 pagi itu masih bisa. Tapi kalau kita sengaja, gue tidur dulu nih masih ngantuk, nanti aja pagi. Nah, itu yang bermasalah menurut saya. Ini yang harus kemudian kita perbaiki dalam koridor dan perspektif keislaman. Nah, ini saya tidak menghakimi terhadap saya dan mungkin generasi pada umumnya ya. Tapi kalau kita lihat banyak sih yang melakukan implementasi hal-hal yang seperti ini. Dan ini memang harus kita luruskan dari awal. Mungkin dengan generasi dan kita semua sebagai umat muslim ini perlu kemudian ada pemahaman mungkin dari kiai, dari para ulama, mungkin juga harus sering ke masjid agar pemahaman itu dia bisa stabil, bisa maksimal. Agar nanti tidak hadir kemudian perspektif yang kayak tadi yang bilang nanti aja dia masih ngantuk nih, nanti aja soalnya gampang. Benar, itu yang masalah. Bahkan kalau masalah sekecil apapun, kalau kita rutinkan gitu terus akan menjadi besar. Iya, akan menjadi besar. Hal dosa kecil apapun kalau lama-lama akan menjadi besar. Jadi kita waspada saja. Karena hal yang kecil itu dia mulai hal yang besar itu dia mulai dari hal yang kecil. Ya seperti pekerjaan, kita nggak mungkin langsung jadi presiden kalau kita belum belajar dulu dari sekolah dasar. Karena kita itu ya memang semuanya itu harus mulai dari awal. Dan juga di dunia ini nggak ada yang instan kayak mie nasi. Nggak ada yang begitu. Nggak ada yang instan. Mie aja yang namanya instan, tapi tetap direbus. Tapi juga dulu tuh diolah dari pabrik. Memang kita tidak tahu cara mengolahnya seperti apa. Kita hanya beli mie satu, langsung kita rebus. Kayak itu kan namanya mie instan. Kalau kita tahu cara produksinya itu, itu kayak ribet sekali. Nah itu yang kita tidak tahu karena memang gitu-gitu nggak ada yang instan. Benar. Semuanya harus mulai dari awal. Contohnya begini ya, kayak analoginya seperti ini. Di Bima itu kan rata-rata rumah panggung ya sebagai tradisi daerah. Nah analoginya begini, kalau kita mau naik di rumah, nah tidak mungkin kita kemudian langsung menginjak anak tangga yang kelima, kan tidak mungkin. Secara logika itu ngaco menurut saya. Karena begini, kita naik di rumah kemudian kita langsung tangga yang kelima itu kita jatuh kan. Nah maka secara logika ya sama kayak proses hidup, mulai dari awal dulu, kedua dan seterusnya. Begitu juga dengan turunnya. Itu ya mekanisme kehidupan ini kayak gitulah. Terima kasih sudah masuk di video saya untuk komunikasi seperti ini. Insya Allah bermanfaat. Amin. Untuk kita maupun yang nonton, karena ini masalah kewajiban kita untuk sholat. Amin. Ya terima kasih teman-teman. Cukup sekian video dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam Bang Din XL Channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Asyik.